Saudara-saudara pendengar yang kami kasihi dimanapun Anda berada, Anda kembali bersama kami dalam acara Telaga Tegur Sapa Gembala Keluarga. Saya Gunawan Santoso dari Lembaga Bina Keluarga Kristen akan berbincang-bincang dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi. Beliau adalah seorang pakar dalam bidang konseling. Dan perbincangan kami kali ini tentang mengapa dosa lama mudah kembali. Kami percaya acara ini pasti bermanfaat bagi kita sekalian, dan dari studio kami mengucapkan selamat mengikuti dalam perjalanan hidup iman kita kepada Tuhan, Pak Paul. Kita memang selalu jatuh bangun. Suatu saat kita menyadari dosa-dosa kita akui, tapi pada kesempatan yang lain kita jatuh lagi pada dosa yang sama. Sehingga kadang-kadang itu di dalam doa pengakuan dosa, kita itu sendiri merasa enggan, merasa tidak nyaman sendiri mengakui kok dosa yang itu juga yang kita akui di hadapan Tuhan gitu. Ini bagaimana Pak? Betul ya Pak Gunawan. Jadi memang salah satu fakta pahit yang mesti kita hadapi adalah betapa cepat dan mudahnya dosa atau kelemahan lama kembali masuk ke dalam diri kita. Jadi ya kadang-kadang ini membuat kita kecil hati gitu. Kok nggak selesai-selesai, kok nggak bisa ya kita ini lepas. Nah, jadi saya kira penting pada kesempatan ini kita mencoba menyoroti hal ini ya. Dan kita akan gunakan satu bagian dari firman Tuhan sebagai pedoman untuk kita bisa memahami dan sekaligus mencari jalan keluarnya. Saya akan bacakan dari Matius pasal 12 ayat 43 hingga ayat 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus, mencari perhentian. Tetapi ia tidak mendapatnya. Lalu ia berkata, "Aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu." Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu dan rapi teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Nah, jadi Pak Gunawan, di sini nih dicatat pengajaran Tuhan Yesus tentang roh jahat, yaitu setan ya, yang sebetulnya telah keluar dari diri manusia, namun akhirnya kembali lagi dengan membawa 7 roh lain yang lebih jahat. Nah, ada beberapa pelajaran yang dapat kita petik dari pengajaran Tuhan ini untuk menolong kita memahami mengapa dosa atau kelemahan lama mudah kembali dan bagaimanakah kita dapat mencegahnya. Iya, pelajaran apa Pak Paul yang kita bisa pelajari dari perikop itu? Hal pertama yang dapat kita pelajari adalah bahwa apa yang keluar akan berusaha masuk kembali. Baik itu dosa maupun roh jahat sendiri, ia akan berusaha masuk kembali. Jadi tidak boleh kita beranggapan bahwa sekali terbebaskan dari ikatan dosa, maka kita tidak lagi perlu berjaga-jaga dan berdoa. Gak bisa ya. Nah, terutama Pak Gunawan, kita harus mengawasi dosa atau kelemahan lama. Sebab dosa lama adalah teman lama yang kadang masih kita rindukan kehadirannya Pak Gunawan. Apalagi kalau dosa lama itu sudah menjadi bagian hidup kita untuk satu kurun yang lama. Untuk kita benar-benar bisa berkata selamat tinggal, nggak gampang. Kita akan secara berkala merindukan kedatangannya lagi. Dan kita juga harus memang menerima kenyataan bahwa waktu kita hidup dalam dosa, maka dosa lama itu seringkali menjadi penolong kita dalam kesesakan hidup. Ya, misalkan ada orang yang suatu lagi mengalami kesulitan atau apa, nah dia langsung pergi ke tempat pelacuran misalnya. Atau dia akhirnya berbuat zina dengan orang lain atau apa. Jadi dengan kata lain dosa lama menjadi jalan keluar atau penolong. Atau dosa lama atau kelemahan lama menjadi sahabat dalam kesepiannya. Banyak orang yang dalam kesepian misalnya masuk ke situs-situs porno, melihat gambar-gambar porno. Nah, jadi dosa lama itu menjadi sahabatnya dalam kesepian. Nah, ini nih Pak Gunawan yang kita mesti waspadai.
Sebab godaan terbesar datang bukan dari dosa baru, tetapi dari dosa lama. Jadi, ini kesimpulannya. Berilah perhatian yang besar kepada dosa lama, dan bangunlah pagar yang kuat untuk menahan gempurannya. Tapi kalau kita terus mengingat-ingat dosa lama itu, Pak Paul, kan seolah-olah kita mengundang dosa itu untuk hadir lagi di dalam kehidupan kita. Nah, maka kita ini nggak usah terus-menerus mengingat-ingat, karena itu memang bisa membangkitkan keinginan juga untuk mau melakukannya. Tapi kita selalu mesti waspada. Jadi sewaktu godaan itu muncul, kita mesti mengenalinya dan memanggilnya sebagai pencobaan untuk berbuat dosa. Nah, yang menjadi masalah adalah kita ini seringkali berkata, "Oh, saya sudah bebas kok. Saya sudah bisa hadapi itu kok." Dan waktu pencobaan itu datang, kita enggak menyebutnya sebagai pencobaan untuk berbuat dosa yang lama itu. Enggak, saya sudah bebas kok. Nah, justru itu adalah awal dari kejatuhan, Pak Gunawan. Nah, maka saya ingin menekankan kita mesti waspada, terutama terhadap dosa lama. Sebab kecenderungan kita akhirnya adalah begitu, seolah-olah menyepelekannya. Iya, ada orang yang berusaha itu dengan cara dia bersaksi di hadapan jemaat itu. Banyak orang yang mendengarkan bahwa misalnya dia sekarang sudah terbebas dari perjudian misalnya. Tetapi pada kesempatan beberapa tahun kemudian, dia jatuh lagi di dalam dosa perjudian itu. Betul. Sehingga dia makin malu. Betul. Tapi ada juga di sisi yang lain, setelah orang itu bersaksi, dia makin mantap untuk tidak lagi mengulang dosanya. Karena dia sudah ngomong dengan banyak orang. Dia mau melakukan itu, dia merasa enggak. Nah, ini yang mana, Pak Paul, yang bisa dipegang? Pada kenyataannya adalah, makin kita berani bersaksi bahwa kita ini dibebaskan dari dosa tertentu, sesungguhnya perkelahian melawan dosa itu tuh bukan mengecil, Pak Gunawan, membesar. Semua orang yang sudah dibebaskan dari dosa-dosa tertentu akan berkata, makin berani bersaksi, makin menceritakan pertolongan Tuhan, makin kuat godaan itu. Godaan itu sebetulnya nggak melemah. Jadi seolah-olah tuh iblis itu memberikan kepada orang tuh ancaman. Berani ngomong, berani lebih bersuara, saya akan gempur kamu lebih hebat lagi. Seolah seperti itu, Pak Gunawan. Itu sebab ada akhirnya orang-orang atau orang-orang Kristen yang enggan untuk bersaksi. Karena apa? Memang takut. Takut kalau saya banyak bersaksi, maka nanti kalau saya jatuh, kan saya bisa lebih malu, bisa menjadi batu sandungan buat orang lain. Tapi ada juga yang memang mengetahui kok, makin dia sering bersaksi, dia akan menjadi target serangan yang bahkan lebih berat lagi. Ya, jadi sebaiknya bersaksi atau enggak itu tergantung orangnya gitu, Pak Paul. Nah, sudah tentu memang ya kita mesti menyadari juga kekuatan kita. Kalau kita ini memang baru ya, masih bayi, belum mempunyai kekuatan yang kuat ya. Nah, harus hati-hati, Pak Gunawan. Kadang-kadang ada kesempatan kita langsung pokoknya tomplok aja dah. Nggak apa-apa, bersaksi. Padahalnya kita belum begitu stabil, kita belum begitu kuat. Nah, kemungkinannya kita nanti jatuh itu memang lebih berat lagi. Tapi kalau kita udah bisa menikmati ya, kondisi bebas dari dosa tertentu untuk kurun yang lama. Nah, mungkin di situ tuh kita lebih bisa lah bersaksi. Tapi juga tetap mesti berhati-hati. Karena sekali lagi ya, kalau kita terlalu cepat, terlalu ya percaya diri, hati-hatilah. Itu benar-benar biasanya tuh awal dari kejatuhan. Ya, mungkin yang penting di dalam kesaksian itu adalah menonjolkan kuasa Tuhan yang membebaskan dia dan bukan kemampuan dia mengatasi dosa itu gitu, Pak Paul. Betul, Pak Gunawan. Jadi ya kita selalu harus menekankan ini bukannya karena saya, tapi karena kasih karunia Tuhan yang telah memberikan kekuatan kepada saya. Nah, kita bisa juga melihat ya bukti betapa memang apa yang keluar itu akan berusaha masuk kembali dari kisah kejatuhan Raja Daud, Pak Gunawan. Kita bisa menyimpulkan ya bahwa memang Raja Daud mempunyai kelemahan tertentu loh. Yaitu dia mudah tertarik pada wanita yang cantik. Kita dapat melihat hal ini pada keputusannya
untuk menikahi Abigail, janda dari Nabal yang bijak dan cantik ya. Nah, kita tahu pada akhirnya Nabal itu mati dihukum Tuhan. Nah, kendati Daud hanya bertemu dengan Abigail sekali, ya, namun itu cukup untuk membuat Daud begitu terpikat kepadanya sehingga ia langsung menikahinya setelah suaminya Nabal meninggal dunia. Nah, kelemahan lama inilah yang akhirnya masuk kembali ke dalam diri Daud sewaktu ia melihat Batsheba mandi. Kali ini dia gelah mata. Jika dengan Abigail ia tidak perlu berdosa sebab Abigail kan sudah tidak bersuami. Dengan Batsheba Daud harus berdosa karena Batsheba itu sudah bersuami. Nah, kelemahan atau dosa lama akhirnya kembali lagi ke dalam hidup Daud. Nah, jadi dalam diri kita juga kita mesti waspada. Kelemahan lama, dosa lama selalu berusaha kembali. Itu sebab kita tidak boleh lengah. Iya, itulah firman Tuhan yang mengatakan kita harus berjaga-jaga dan berdoa senantiasa dan memakai selengkap senjata Allah ini masalahnya Pak Boleh. Tepat sekali, dan kita ingat prinsip yang telah kita tadi angkat, apa yang keluar akan berusaha masuk kembali. Iya. Hal kedua yang bisa kita pelajari dari perikop tadi apa Pak Boleh? Yang kedua adalah sekali pintu terbuka, maka akan masuklah dosa, bukan saja dalam jumlah yang lebih banyak, tetapi juga dalam kekuatan yang lebih dahsyat. Ya, di dalam firman Tuhan, roh jahat itu kembali mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Nah, jadi ini yang kita mesti ketahui Pak Gunawan. Pada umumnya, dosa masuk tidak sendirian, tetapi bergerombol. Gitu. Begitu pertahanan jebol, dosa lama akan masuk, diikuti oleh sejumlah dosa baru. Nah, dalam kasusnya Raja Daud, Pak Gunawan, begitu dia jatuh ke dalam dosa perzinahan, maka dalam waktu sekejap masuk pula lah dosa lain yang lebih parah, yakni dosa pembunuhan. Ya, untuk menghilangkan jejak dosanya, Daud menghilangkan nyawa Uria, suami Batsheba, dengan cara menyuruh Yoab panglima perangnya untuk menempatkan Uria di gugusan terdepan supaya mati terbunuh oleh Bani Amon. Nah, itu yang sering terjadi Pak Gunawan. Begitu kita jatuh ke dalam satu dosa, dan biasanya dosa lama ya, maka kita akan terus jatuh ke dalam dosa-dosa lainnya. Tembok pertahanan yang telah kita bangun satu persatu runtuh, dan pada akhirnya kita akan kembali hidup di bawah kuasa dosa. Ya. Ini mungkin yang kita ketahui dengan dosa itu memperanakkan dosa gitu Pak Pol ya. Betul, betul sekali. Dan untuk menghindari itu satu-satunya ya mencegah supaya jangan terjadi dosa yang pertama itu. Karena kenyataannya memang seringkali seperti itu Pak Pol. Kalau kita melakukan satu dosa, biasanya terus diikuti dengan dosa-dosa yang lain. Jadi bukan dosa tunggal yang kita lakukan itu tadi. Betul sekali Pak Gunawan. Sebab tadi ya kita juga sudah membahas bahwa kita ini mempunyai kecenderungan untuk berdosa, alias dosa asal atau dosa keturunan. Seolah-olah begitu kita jatuh ke dalam dosa, kita itu membuka kerangkeng, maka dosa itu akan keluar. Atau kita ini memberi makan kepada singa yang lapar, tapi makannya sedikit aja. Namun cukup untuk membuat singa itu begitu ganas karena dia sekarang udah bisa makan sedikit, tapi belum cukup, dia akan mau memakan lebih banyak lagi. Jadi itulah sifat dosa. Begitu kita jatuh ke dalam satu, maka kita kecenderungannya jatuh lagi ke dalam dosa-dosa yang lain. Maka dalam perumpamaan yang Tuhan atau penjelasan yang Tuhan berikan, begitu roh jahat kembali, dia bawa 7 roh jahat lain. Itu angka 7 sudah tentu untuk menunjukkan sebuah kelengkapan, sebuah jumlah yang memang berat ya, yang memang besar, kuat sekali. Nah, jadi kita mesti menyadari, jangan main-main dengan dosa. Begitu tersandung satu, kita akan terus terprosok masuk ke dalamnya. Tapi itu kan dikatakan setelah roh jahat itu melihat bahwa orang ini bersih hatinya gitu. Jadi artinya tempat itu yang
tadinya dihuni, Betul. itu sudah dibersihkan, nah lalu berbondong-bondonglah mereka masuk gitu Pak Poles. Betul, jadi memang yang tadi kita bahas, apa yang keluar akan mencoba masuk kembali. Jadi udah dibersihkan pun, dia akan coba masuk kembali. Nah, memang bisa kita interpretasi bahwa memang kosong, rumah itu kosong. Artinya orang itu memang tidak dihuni oleh Kristus. Nah, itu menjadi benar-benar tuh target, ya, sasaran yang empuk sekali. Kita nggak ada Tuhan dalam hidup kita hanya dibebaskan dari roh jahat. Tapi kita juga harus mengakui, bahkan kita pun yang adalah orang-orang beriman, bukankah kita tetap mengalami serangan dan godaan-godaan dari iblis, dan dosa lama itu tetap berusaha masuk ke dalam diri kita kembali. Nah, jadi Pak Gunawan, yang kita bisa lakukan adalah satu sebetulnya ya, yaitu dari awal kalau kita jatuh ya, udah langsung hadapi, langsung akui, langsung tanggung akibatnya. Nah, dalam kasus Daud kita lihat, Daud itu berusaha menutupi dosanya. Coba andaikan Daud mengakui aja lah, dia langsung panggil Nabi Nathan, itu penasihat rohaninya ya, langsung akui, ceritanya akan lain. Tapi karena dia mau menutupi, dia nggak mau mengakui, nah akhirnya dia jatuh lagi ke dalam dosa yang lebih besar lagi, bukan hanya berzina, tapi membunuh orang. Nah, maka ya jangan tutupi. Begitu kita tutupi, maka pintu pertahanan akan makin jebol. Iya, tapi memang biasanya orang itu tersadarkan dari dosanya itu setelah dosa itu beranak pinak dan membawa akibat atau dampak yang begitu negatif di dalam kehidupannya, Pak Pol. Selama itu masih dia bisa atasi, rasanya orang sulit untuk bertobat itu. Ya, benar-benar orang kalau memang nggak mengatasinya, nggak mengakuinya, nggak datang kepada Tuhan untuk ya mendapatkan kekuatan bisa membereskan masalah dosa, dia benar-benar tuh akan terjun bebas, Pak Gunawan. Begitu jatuh, terus jatuhnya itu nggak habis-habis dah. Ya, dan upaya seseorang untuk membersihkan dirinya dari dosa dengan kekuatannya sendiri itu akan sia-sia, Pak Pol. Ya. Ya, jadi pengakuan dosa itu tanpa dibarengi dengan dia menerima Roh Kudus di dalam dirinya, ya, maka sia-sia sebenarnya pengakuan dosanya itu gitu. Iya, ya, emang kita juga mau mengakui dengan apa adanya, walaupun kita berusaha untuk kembali kepada Tuhan, tetap memang kita masih bisa jatuh lagi. Tapi seenggak-enggaknya kita itu akan mendapatkan kekuatan untuk melawan. Kalau kita enggak mendekat kepada Tuhan, kita enggak akan punya kekuatan untuk melawannya sama sekali. Ya, karena dosa enggak mungkin kita lawan dengan kekuatan kita sendiri, loh. Betul, makanya Daud waktu berkata di dalam kandungan, aku dalam kandungan sudah berdosa, itu memang membuktikan akar dosa itu udah terlalu berakar. Ya, hal yang ketiga yang kita pelajari apa, Pak Paul? Yang ketiga adalah bahwa mengeluarkan dosa atau kelemahan lama yang telah kembali jauh lebih sukar daripada kali pertama kita mengeluarkannya. Kita mungkin berpikir begini, Pak Gunawan, oleh karena kita pernah bebas dari dosa atau kelemahan lama ini, maka dengan mudah kita akan dapat kembali bebas darinya. Pada kenyataannya, kebalikannya lah yang terjadi. Dosa lama yang kembali akan jauh lebih sukar dilepaskan dibandingkan kali pertama kita dibebaskan darinya. Jauh lebih berat. Nah, coba kita lihat kenapa ya. Alasan yang pertama adalah karena dosa lama kembalinya itu bersama dosa lain, Pak Gunawan. Maka upaya mengeluarkannya akan jauh lebih rumit dan panjang. Satu dosa keluar, yang lain masih bercokol. Satu dosa akhirnya keluar lagi, yang lain kembali lagi. Jadi benar-benar tuh sepertinya tuh pintu yang terus terbuka ya, revolving door. Nggak bisa akhirnya selesai. Karena apa? Banyak sekarang dosa yang udah masuk. Begitu. Yang kedua, kenapa kok lebih susah mengeluarkan dosa lama? Kita ini nih cenderungnya ya, lebih peka terhadap satu dosa dibandingkan banyak dosa atau sejumlah dosa. Makin kita bergelimang dalam dosa, makin tidak peka kita terhadap dosa. Dengan kata lain, kita makin tidak merasa berdosa.
Alhasil makin jauh kita dari pertobatan. Nah, dalam kasus Daud diperlukan teguran Nabi Nathan yang keras dan waktu lebih dari setahun untuk membuat Daud bertobat, kehilangan kepekaan. Dan yang ketiga, kenapa kok dosa lama yang kembali lebih susah dikeluarkan? Karena motivasi untuk melawan dan mengeluarkan dosa sudah melemah secara drastis. Kita merasa putus asa karena melihat kok kita kembali terjerat pada dosa yang lama. Nah, sudah tentu semangat juang ini akan makin merosot bila kita jatuh juga ke dalam dosa-dosa lainnya. Udah dah, makin gak ada lagi keinginan dan tenaga, makin putus asa. Itu sebab mengeluarkan dosa atau kelemahan lama yang kembali jauh lebih sukar daripada kali pertama kita mengeluarkannya. Iya, kedengarannya kok seperti penyakit yang menimpa diri kita, Pak Pol, ya. Kalau ada satu penyakit yang menimpa diri kita dan kita tidak mengobatinya dengan tuntas atau apa lalu kambuh. Ya. Rasanya waktu kambuh itu sakitnya lebih berat daripada yang pertama tadi gitu, Pak Pol, ya. Betul sekali, sama seperti misalkan kita pernah mengalami patah tulang. Di tempat yang sama kita patah lagi, menyambungnya memang akan jauh lebih susah. Iya. Ini Pak Pol, apakah itu lalu membentuk karakter dalam diri seseorang itu karena dia melakukan dosa yang sama lagi sehingga dia tidak bisa lepas dengan mudah gitu? Ini poin yang baik sekali Pak Gunawan. Jadi sesuatu yang udah menjadi bagian hidup kita, dalam hal ini dosa, akhirnya menjadi bagian dari kepribadian kita atau kebiasaan kita. Bukankah misalnya nih ya, kita ini setiap pagi kan bangun akan sikat gigi. Nah, kalau kita nggak sikat gigi, kita rasanya nggak enak. Ya, atau kita pagi langsung mandi. Kalau kita nggak mandi 2 hari 3 hari, udah rasanya nggak enak sekali. Jadi sesuatu yang kita lakukan secara rutin dan untuk waktu yang lama menjadi bagian dari diri kita, maka menghilangkannya juga sangatlah sulit. Ini sama dengan pengalaman orang yang kehilangan anggota tubuhnya, misalkan amputasi, kakinya itu nggak lagi utuh, tinggal setengah. Sampai waktu yang agak lama, orang-orang ini tetap merasa kakinya itu masih ada tuh, seolah-olah nggak pernah diamputasi. Nah, jadi sama juga dengan kita dalam berhadapan dengan kebiasaan atau kelemahan lama atau dosa lama. Akhirnya tuh kita tetap merasa itu masih di sana dan kita masih terus akan membutuhkannya. Nggak mudah untuk kita bisa lepas dari itu. Sebab kepribadian kita pun juga akhirnya sudah terganggu, tercetak sehingga kita nggak bisa hidup tanpa itu. Begitu kira-kira. Ya, ini yang menjadi pergumulan bisa seumur hidup itu, orang itu terus bergumul dalam dosa yang sama itu aja gitu Pak Pol, ya. Betul Pak Gunawan. Jadi akhirnya untuk benar-benar bisa lepas memang diperlukan sebuah pemulihan secara menyeluruh. Dia mesti memang akhirnya bisa membangun sebuah diri yang berbeda dari diri yang lama. Kebiasaan yang lama dia benar-benar harus buang semuanya. Barulah dia bisa menjadi sebuah diri yang baru dan nggak terlalu lagi dan nggak lagi membutuhkan dosa yang lama itu. Jadi sebenarnya dosa-dosa yang baru yang masuk di dalam diri kita itu bukan sesuatu yang sebenarnya betul-betul baru gitu, enggak ya Pak Pol? Ini merupakan untaian atau rangkaian dengan dosa yang sudah pernah kita lakukan gitu Pak Pol. Betul. Makanya dalam perumpamaan atau penjelasan Tuhan di sini, si roh jahat itu kembali membawa roh jahat dalam jumlah yang lebih besar ya, 7 roh jahat. Jadi memang dosa yang kita akan lakukan itu tuh seringkali bertalian dengan dosa yang lama itu. Jadi Daud itu kenapa membunuh? Karena memang ingin menutupi dosanya. Dosanya apa yang dia berbuat? Dosanya itu berbuat zina dengan Bathsheba. Jadi sebetulnya itu dosa yang terkuatnya adalah menutupi dosa. Untuk menutupi dosa, dia akhirnya membunuh. Jadi tetap memang mempunyai kaitan dengan dosa yang pertamanya. Dan yang bisa mematahkan atau memutuskan rantai dosa ini hanya Tuhan Yesus saja gitu. Betul Pak Gunawan. Saya berikan contoh yang mungkin lebih konkret ya. Orang yang misalnya akhirnya jatuh lagi ke dalam dosa berjudi. Nah, dosa berjudi itu tuh punya saudara-saudaranya Pak Gunawan. Apa tuh saudara-saudaranya dosa berjudi? Salah satunya adalah menipu.
Berapa banyaknya orang yang akhirnya tuh menipu-nipu, nggak bayar orang punya utang, nggak bayar utangnya karena apa? Karena awalnya adalah berjudi. Jadi akhirnya terpaksa membohongi orang, meminjam uang tapi nggak pernah mengembalikannya. Jadi ya sebetulnya dosa-dosa yang baru itu sering kali memang ada hubungan dosa dengan dosa yang lama itu. Jadi sebenarnya kita sebagai manusia yang harus menyadari akan kelemahan kita ini, satu-satunya yang bisa kita lakukan adalah menjauhi dosa itu, Pak Boleh. Jangan mencoba-coba untuk merasa bahwa kita akan mampu mengatasi dosa itu sendiri gitu. Betul Pak Gunawan, sebab dosa itu bukanlah sesuatu yang kita lawan karena datangnya dari luar diri kita. Bukan. Pencobaan itu terbesar, terkuat datangnya dari dalam diri kita. Yang di depan mata, yang di luar itu tuh hanyalah pencetusnya. Yang paling besar, yang paling kuat adalah yang dari dalam diri kita ini. Dia itu tuh yang akan mendorong kita berdosa. Jadi melawan dosa bukannya melawan sesuatu yang datang dari luar saja. Justru juga dari dalam. Dan yang dari dalam itu justru yang lebih kuat. Maka nggak gampang. Maka ya tetap kita harus datang pada Tuhan benar-benar dah. Kalau nggak ada Tuhan dalam hidup kita, nggak mungkin kita bisa mengatasinya. Ya, di satu sisi kita harus menjauhi dosa, dan di sisi lain kita harus mendekat kepada Tuhan Yesus, bahkan melekat dengan Tuhan Yesus supaya kita memperoleh kekuatan untuk melawan dosa itu sendiri gitu Pak Bos. Betul Pak Gunawan. Jadi ya kita bisa simpulkan satu hal di sini, yaitu iblis itu tidak perlu menciptakan atau menghadirkan dosa atau kelemahan baru. Nggak usah. Dia hanya perlu memasukkan dosa atau kelemahan lama. Itu saja kok. Itu sebab ya dengan sesuai dengan peringatan Tuhan ya, kita senantiasa harus berjaga-jaga dan berdoa. Menjauh dari dosa, terutama dari dosa lama. Mendekat selalu pada firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ya, baik Pak Paul, terima kasih untuk perbincangan ini yang tentu saja mengingatkan kita untuk lebih hidup waspada menghadapi dosa. Para pendengar sekalian, kami mengucapkan banyak terima kasih Anda telah mengikuti perbincangan kami dengan Bapak Pendeta Dr. Paul Gunadi dalam acara Telaga, Tegur Sapa Gembala Keluarga. Kami baru saja berbincang-bincang tentang mengapa dosa lama mudah kembali. Bagi Anda yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai acara ini, silakan menghubungi kami lewat surat. Alamatkan surat Anda ke Lembaga Bina Keluarga Kristen atau LBKK, Jalan Cimanuk 56, Malang. Kami juga mengundang Anda mengunjungi situs kami di www.telaga.org. Saran-saran, pertanyaan, serta tanggapan Anda sangat kami nantikan. Akhirnya dari studio kami mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda, dan sampai jumpa pada acara Telaga yang akan